Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pesona dari 4A NPM 2211000035. Yang saya hormati Ibu Mia Kusmiati SE, MM, CT, MOS, MCE, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional 1. Dan yang saya banggakan juga teman-teman saya dari kelas 4A. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT, serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Saya di sini ingin memaparkan materi mengenai jadwal induk produksi dan operasi penjadwalan. Latar belakang, apa itu jadwal induk produksi? Jadwal induk produksi yaitu jadwal rencana penyelesaian barang akhir. Jadwal induk produksi merupakan mata rantai penting dalam proses perencanaan. Salah satunya dari 3 masukan proses perencanaan ini yaitu kebutuhan material. Jadwal induk produksi juga menyatakan persyaratan untuk masing-masing item akhir berdasarkan tanggal dan kuantitas. Perusahaan ingin memenuhi permintaan pasar yang menyatakan dalam permintaan nyata atau perkiraan. Perusahaan pada umumnya menghasilkan jadwal induk produksi atau MPS yang menyatakan jumlah setiap produk yang akan dibuat dalam beberapa jangka waktu perencanaan. MPS ini juga menyatakan jumlah setiap produk yang akan diproduksi itu periode demi periode selama beberapa waktu ke depan, yang dikenal sebagai horizontal perencanaan. MPS bersamaan dengan program penjualan merupakan tanggapan yang dirancanakan perusahaan terhadap tuntunan pasar atau jadwal produksi induk, juga disebut master dari semua jadwal. Selanjutnya di sini juga ada tujuan dari jadwal induk produksi. Ada beberapa 6 poin, yaitu yang pertama untuk menetapkan tanggal jatuh tempo ketersediaan barang akhir. Yang kedua, memberikan informasi mengenai sumber daya dan material yang diperlukan untuk mendukung rencana agregat. Yang ketiga, menetapkan jadwal produksi spesifik untuk suku cabang dan komponen yang digunakan pada barang akhir sebagai masukan pada perencanaan kebutuhan material. Yang keempat, mempertahankan tingkat layanan pelanggan yang diinginkan. 5. Memanfaatkan sumber daya sebaik-baiknya. Keenam, jaga persediaan pada tingkat yang diinginkan. Yang selanjutnya ada keterampilan jadwal induk produksi atau input yang diperlukan untuk menggambar produksi induk atau jadwal MPS. Yang pertama, rencana produksi dari perencanaan agregat. Yang kedua, ramalan. Yang ketiga, perencanaan dari pelanggan. Yang keempat, permintaan independen tambahan. Yang kelima, sumber daya tersedia. Yang keenam, tingkat inventaris. Yang ketujuh, kendala kapasitas. Di sini juga ada beberapa poin tentang faktor-faktor jadwal induk produksi atau MPS. Yang pertama, perlu dicatat bahwa jumlah masing-masing item harus sama dengan jumlah keseluruhan dari rencana produksi. Dengan kata lain, jumlah kuantitas MPS harus sama dengan jumlah rencana produksi. Poin kedua, total kebutuhan suatu produk harus dialokasikan dari waktu ke waktu dalam suatu cara yang efisien. Poin ketiga, kapasitas tidak dapat diasumsikan, tidak terbatas. Batasan kapasitas harus diakui. Jika kapasitas diasumsikan tidak terbatas, maka MPS tidak akan realistis, dan hal ini layak menyebabkan penundaan, persediaan tinggi, ketidakpuasan pelanggan, dan biaya lebih tinggi. Selanjutnya, alat bagan gen.
Gantt chart yang dikembangkan oleh insinyur Amerika yaitu Harley L. Gantt merupakan bantuan yang sangat berguna dalam pemuatan dan penjadwalan, pengiriman, dan kemajuan. Bagan biasanya digambar pada lembaran yang dicetak atau diberi garis. Sebagai alternatif, itu dapat digambarkan di papan bergaris. Ada sejumlah jenis bagan Gantt yang berbeda, namun yang paling umum dan yang paling banyak adalah bagan beban dan bagan jadwal. Lalu di sini juga ada 6 poin tentang jenis metode penjadwalan. Yang pertama, penjadwalan toko pekerjaan. Yang kedua, penjadwalan personel. Yang ketiga, penjadwalan kendaraan. Yang keempat, penjadwalan fasilitas. Yang kelima, penjadwalan vendor. Yang keenam, penjadwalan proyek. Kesimpulannya, penjadwalan produksi induk menyeimbangkan permintaan dengan pasokan. Jadwal produksi induk adalah jadwal penyelesaian barang akhir yang direncanakan. Jadwal induk produksi merupakan mata rantai penting dalam proses perencanaan. Jadwal produksi induk adalah induk dari semua jadwal. Dan di sini pun jadwal produksi induk memberikan informasi yang dibutuhkan, seperti produksi, perencanaan, pembelian, dan manajemen puncak untuk merencanakan dan mengendalikan operasi manufaktur. Jadwal induk hasil disegregasi menunjukkan kuantitas dan waktu produk tertentu. Biasanya mencakup 6 hingga 12 minggu. Setelah menyiapkan jadwal untuk tentatif, perencanaan kapasitas secara kasar dapat dilakukan. MPS yang efektif memberikan dasar untuk membuat janji pengiriman ke pelanggan dan memanfaatkan kapasitas pabrik secara efektif. Menggambar MPS melibatkan perhitungan jumlah ATP atau tersedia untuk dijanjikan dan jumlah yang akan diproduksi. Mungkin yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.